Bagaimana senjata nuklir bekerja? Sebelum mulai ke penjelasan cara kerja senjata nuklir, ada baiknya kita mengetahui penjelasan tentang apa itu senjata nuklir. Satu senjata nuklir dapat menghancurkan satu wilayah luas, bahkan sebuah negara. Mengapa bom nuklir memiliki kekuatan yang dahsyat, dan bagaimana cara kerja senjata nuklir? Apa itu senjata nuklir? Senjata nuklir adalah senjata atau bom yang menggunakan reaksi nuklir. Nuklir berasal dari kata nukleus atau inti. Inti di sini berarti inti atom. Reaksi nuklir adalah reaksi pemecahan atau penggabungan inti atom. Pemecahan inti atom disebut reaksi fisi, sementara penggabungan inti atom disebut reaksi fusi. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan atau netral. Inti atom ini dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Jumlah proton dalam inti atom menentukan atom tersebut termasuk bagian unsur apa. Bagaimana sebuah inti atom dapat tersusun atas beberapa proton? Bukankah sesama muatan positif akan tolak-menolak? Mengapa proton dapat menyatu dalam inti atom? Hal ini dikarenakan inti atom tersebut diikat oleh suatu kekuatan yang disebut dengan strong nuclear force atau gaya nuklir kuat. Strong nuclear force adalah salah satu dari 4 kekuatan atau gaya fundamental pembentuk alam semesta. Di antara 4 kekuatan fundamental tersebut, strong nuclear force, weak nuclear force, elektromagnetik, dan gravitasi. Dari keempat kekuatan atau gaya fundamental tersebut, strong nuclear force adalah yang terkuat. Dengan memecah atau menggabungkan inti atom, terjadi perubahan pada strong nuclear force ini. Kekuatan yang terjadi mengikat inti atom ini dilepaskan keluar menjadi energi yang sangat besar. Dalam reaksi nuklir, ini terjadi konversi massa menjadi energi. Massa adalah bentuk lain dari energi. Jumlah energi yang dihasilkan konversi dari massa itu ditulis dalam persamaan Einstein yang sangat terkenal, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Massa superkritikal adalah kondisi di mana jumlah massa intensitas material fisil kemungkinan terjadinya reaksi fisi secara berantai. Untuk lebih jelasnya, kita lihat cara kerja dari bom atom. Bom atom tipe pertama adalah bom atom tipe tembak, gun type. Senjata nuklir jenis ini relatif sederhana dan mudah dibuat dibanding jenis lainnya. Salah satu contohnya adalah bom atom Little Boy yang dijatuhkan ke Hiroshima. Dalam bom atom tembak, pada prinsipnya material uranium tembakan hingga bertumpukan dengan uranium lainnya. Berikut ini cara kerjanya. Pada senjata ini, bahan nuklir yaitu uranium-235 dibagi 2. Keduanya dalam keadaan massa subkritikal sehingga memungkinkan terjadinya reaksi nuklir. Agar kemungkinan terjadinya reaksi nuklir, dua bagian ini harus bertumbukan dengan sangat cepat hingga tercapai massa superkritikal. Caranya adalah ditembakkan. Untuk itu, kedua bagian ini ditempatkan di dalam laras baja yang mirip dengan laras meriam. Salah satu bagian ditetapkan pada salah satu ujung satu bagian lainnya. Di ujung satunya dengan bahan peledak konvensional di belakangnya. Untuk memicunya, bahan peledak ini diledakkan. Ledakan dari bahan ledakan mendorong uranium melalui laras dengan kecepatan sangat tinggi. Tumbukan kedua bagian ini menyatukan kedua bagian sehingga massanya menjadi massa superkritikal, yaitu massa minimal yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi berantai nuklir. Kekuatan kinetik dari kecepatan ini meningkat density dari uranium hingga keadaannya menjadi massa superkritikal. Dalam kondisi massa superkritikal ini, saatnya menembakkan neutron ke inti atom uranium. Neutron berasal dari neutron inisiator, yaitu berupa material polonium dan berilium. Neutron inisiator ini melepaskan neutron dengan dipicu oleh tekanan hasil tumbukan. Dalam keadaan ini, ketika neutron menghantam inti atom, terjadi reaksi fisi atau pemecahan inti atom. Neutron bersatu dengan uranium-235 dan menjadikannya uranium-236. Uranium-236 ini sangat tidak stabil dan akan segera terpecah dalam reaksi fisi. Reaksi fisi ini menghasilkan dua unsur baru yaitu barium dan kripton. Pemecahan satu inti atom selain mengeluarkan energi juga melepaskan 3 neutron.
Neutron-neutron tersebut kemudian menghantam inti atom lainnya dan terjadi reaksi fisi yang serupa. Terjadilah reaksi berantai secara eksponensial. Semakin banyak dan berlipat ganda, reaksi ini terjadi selama dalam masa superkritikal. Reaksi nuklir berantai ini menghasilkan ledakan nuklir. Bom atom Little Boy memiliki kekuatan setara dengan 15.000 ton TNT. Namun saat ini bom atom tipe tembak ini sudah tidak digunakan lagi. Hal ini karena tipe ini kurang efisien dan bobotnya relatif lebih berat.